Waalaikumsalam, silakan Bu. Baik, silakan duduk. Ya, baik. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yanina Slawati SHMH, mediator bersertifikat yang saat ini bertugas di Mahkamah Syariah Lok Sumawe. Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan ibu-ibu yang telah memilih dan mempercayai saya untuk membantu permasalahan yang sedang ibu hadapi. Saya sebagai mediator dalam hal ini untuk memediasi perkara ibu-ibu berdua ini bersifat netral dan tidak ada keberpihakan terhadap pihak manapun. Oke, sebelumnya saya mau bertanya nih, ibu-ibu berdua dalam keadaan sehat? Sehat ya Bu ya, alhamdulillah. Kemudian baik, sebelumnya ini boleh kita perkenalan dulu? Ini dengan ibu siapa Ibu? Saya dengan Surli Bu. Oh iya. Penggugat. Oh, Ibu sebagai penggugat, Ibu Relan. Kalau ini dengan Afzalul Hayati Bu. Oh, dengan Ibu Afzalul Hayati. Ibu sebagai tergugat. Iya. Ibu Relan ya sebagai penggugat. Ini masalah apa Bu? Tentang masalah harta warisan. Oh, masalah warisan. Warisan dari harta Orang tua saya. orang tua ibu berdua. Berarti Ibu Relan dengan Ibu Afzalul adik kakak. Iya. Adik kakak. Yang mana kakak? Saya kakaknya Bu. Oh, Ibu Lelan kakaknya ya, baik. Jadi ini alhamdulillah ya, karena tadi berdua sudah menyatakan sehat berdua, alhamdulillah bisa mengikuti mediasi kita hari ini dengan baik ya. Oke, baik, sebelum mediasi dimulai, kita sepakati dulu ya apa aturan-aturan mediasi di dalam selama kita melaksanakan mediasi ini. Mungkin dari ibu-ibu berdua dulu saya tanya sebagai pihak, ada aturan yang ingin diterapkan selama mediasi ini Bu? Kalau menurut saya Bu, setidaknya kita hari ini maunya mediasinya itu secara baik-baik gitu ya, tidak ada Emosi. tidak ada emosi, tidak ada pendapat dari sepihak gitu. Kalau Ibu Lelan bagaimana Ibu? Kalau saya Bu, jangan ada orang ketiga Bu. Cukup kami saja yang di sini di mediasi. Jangan ada pihak-pihak ketiga yang ikut campur dalam hal ini. Oh, jadi Ibu Afzal maunya mediasinya secara baik-baik, artinya Secara tidak baik-baik, ada emosi ya Bu ya. Kemudian kalau Ibu Lelan maunya tidak ada pihak ketiga yang ikut dalam mediasi ini. Baik, mediasi memang antara kedua belah pihak ya Bu. Baik, ceritakan sedikit Bu, apa permasalahannya? Baik Bu. Jadi ini masalah harta warisan punya orang tua kami. Orang tua kami kebetulan telah meninggal dua-duanya. Jadi saat ini harta warisan ini dikuasai oleh adik saya. Dan di situ juga ada dikatakan bahwasannya dia mendapatkan hibah di situ. Padahal dari saya sendiri saya tidak tahu bahwasannya ada dihibahkan tanah kepada dia. Jadi saat ini harta warisan itu belum dibagikan sama sekali dan saya ingin menggugat kemana hak saya seperti itu. Karena sampai saat ini belum ada jalannya seperti itu. Sudah dimediasi di pihak keluarga juga belum ada penyelesaian, secara kampung juga belum ada, makanya saya naikkan ke sini Bu. Baik, jadi saya pertegas sekali lagi Ibu menggugat terhadap harta warisan orang tua Ibu. Boleh saya tahu berapa objek harta warisan yang dimaksud yang ada dalam gugatan Ibu? Ada 8 Bu. Ada 8 objek. Itu letaknya di mana? 3 objek di Aceh Utara. Ya, terus? Lalu sisanya 5 objek lagi di Kota Losmai. Baik, berarti ada 8 objek semua ya Bu ya. 3 di Aceh Utara dan 5 objek ada di Kota Losmai. Dan itu semuanya siapa yang kuasai sekarang? Adik saya Bu. Dikuasai oleh adik Ibu ya. Baik, karena dari Ibu Afzal bagaimana Bu sebagai tergugat? Ya, waktu itu Bu, orang tua saya kan sekarang udah meninggal kan dua-duanya. Nah, sebelum meninggal orang tua saya itu pernah menghibahkan tanah
untuk saya. Nah, jadi di tanah itu sekarang saya udah buat rumah, Bu, gitu. Nah, sekarang adik saya ini mempermasalahkan masalah tanah itu. Katanya dia maunya tanah itu juga harus dibagi. Nah, sementara tanah itu saya sudah buat rumah dan saya juga sudah menguruskan surat-suratnya itu semua. Sekarang udah ada sertifikatnya, udah ada semuanya lah, Bu, kita bilang. Mohon maaf saya mau bertanya, apakah ada keinginan di antara ibu-ibu berdua ini untuk berdamai? Bagaimana dengan Ibu Lelan? Saya sekarang Bu yang permasalahkan masalah yang hak hibah yang dikatakan sama orang tua ada diberikan kepada dia. Itu saya sama sekali tidak tahu, Bu. Semasa hidup orang tua saya tidak diberitahukan bahwasanya tanah itu sudah dihibahkan kepada dia. Jadi saya mau tanah hibah itu juga tetap diwariskan dibagi sama, karena di antara objek-objek yang lain itu tanah yang paling strategis menurut saya, karena memang di antara yang lain tanah itu berada di pinggir jalan lintas, dijangkau kemanapun, dan saya mau tanah itu juga tetap dapat bagian untuk diwariskan. Bang Zal gimana? Kalau menurut saya, misalnya jatah yang udah dibagi dua ini, yang udah dibagi seperti biasa lah, misalnya udah dibagi kan. Jadi saya minta tukar lah. Jadi tanah yang udah saya bangun rumah ini jangan lagi dibagi sama gitu, diganti aja sama tanah yang lain gitu. Baik, yang udah saya tangkap berarti Ibu Lelan maunya harta yang ditinggalkan oleh orang tua ibu, juga orang tuanya Pak Afzalul sebagai harta warisan itu dibagi, dan hibah yang telah diberikan oleh orang tua ibu kepada adik ibu itu juga ikut dibagi dalam harta warisan. Nah, tadi Bu Afzal juga sudah menyampaikan kepada kepada kita juga, maunya ibu boleh dibagi harta warisan yang diberikan oleh yang ditinggalkan oleh orang tua, tapi Ibu Afzalulnya maunya tanah yang sudah dihibah itu diberikan kepada Ibu Afzalul gitu ya. Jadi gimana Bu? Jadi tanah-tanah yang lainnya itu yang hak ibu maksudnya seperti apa? Coba ibu jelaskan. Biasanya kan kalau tanah sudah dijadikan sebagai harta warisan itu kan dibagi sama. Nah berarti kan nanti ibu nanti Kak Lelan nanti kan dapat juga dari tanah yang sudah saya bangun rumah itu gitu. Artinya maksudnya gimana? Ibu maunya objek yang sudah diberikan itu, yang sudah dihibah, yang sudah ibu bangun rumah tidak lagi diganggu. Iya, jadi Ibu Lelan nanti dapat dari tanah yang lain yang ada di objek yang lain, dengan hak ibu yang di objek lain diberikan kepada Ibu Lelan. Gimana Bu Lelan? Bu, saya sepertinya berat hati, Bu. Karena di antara objek lain itu tanah yang paling strategis di antara tanah-tanah yang lain, karena tanah-tanah yang lain itu tanahnya masuk ke pedalaman sana. Sedangkan tanah itu udah dibangun rumah sama dia di atas tanah itu, terus di samping rumah dia itu juga rumah orang tua. Tanpa saya tahu itu, Bu, tiba-tiba udah ada sertifikat dari dia. Sedangkan ini tidak ada pembicaraan sama saya, yang ada sama orang tua aja, dan orang tua juga tidak memberitahukan kepada saya bahwasanya tanah itu sudah dihibahkan kepada dia. Mungkin karena dia anak kesayangan kali itu. Padahal waktu orang tua saya sakit, saya yang jaga ya, Bu. Bohong dia, Bu. Waktu mama sakit, Bu, dia nggak pernah pulang pun. Dia tinggalnya di Banda Aceh. Jadi yang di rumah itu kan saya sama orang tua saya. Sampai ganti pampasnya pun itu saya. Mana ada kakak mau ganti jaga-jaga mama di rumah sakit, atau pas mama lagi sakit kakak di sini, kan nggak ada. Ya, biaya pengobatan kan saya juga yang transfer. Jangan kakak kan cuma bayar uang pengobatan aja. Iya, itu kan tapi akhirnya saya ada andil di situ dalam keluarga. Baik ibu-ibu ya. Tadi kita sudah bersepakat kalau kita berbicara secara bergantian dan tidak emosi ya. Bapak, ibu-ibu boleh tarik nafas dulu ya. Ini karena proses ini adalah proses yang paling baik sebenarnya, kita bermusyawarah bagaimana caranya kita mencari solusi dan jalan keluar. Karena kasihan saya orang tua kita yang sudah meninggalkan kita, beliau belum selesai urusannya ternyata di dunia, anak-anaknya bertikai karena harta yang ditinggalkan. Mungkin ibu-ibu bisa merenungi kembali Bu Lelan ya. Kita tidak, dalam hal ini tidak berulang mungkin siapa yang merawat orang tua kita, karena bagaimanapun kan kita kewajiban anak untuk merawat orang tua. Jadi saya selaku mediator di sini berharap ibu-ibu berdua mau bisa berbesar hati menerima kekurangan dan kelebihan kita masing-masing. Apalagi adik kakak, saya berulang kali mengingatkan kalau kita adik kakak ya jangan sampai silaturahmi ini terputus lah.
gitu ya. Baik, ini saya akan simpulkanlah permasalahan dari kedua belah pihak ya. Tadi Ibu Lelan, terhadap gugatan Ibu Lelan, Ibu ingin harta warisan dari orang tua Ibu dibagi supaya jelas ya kepemilikannya. Nah, sedangkan Ibu Afzal selaku adik tergugat mau ya, pada intinya Ibu mau untuk dibagikan harta warisan ini sesuai dengan porsinya masing-masing ya, benar ya. Tapi dengan catatan apa tadi Bu? Tanah yang sudah saya bangun rumah itu maksudnya jatuhnya itu ke saya. Baik, tanah yang sudah dihibah ya, yang sudah dihibahkan oleh orang tua masuk ke dalam objek harta warisan, dan terhadap objek itu tidak lagi diganggu gugat. Kalaupun memang Bu Lelan mau, Bu Lelan menerima di objek yang lain sesuai dengan harga. Ibu udah setuju. Ibu Lelan mau kalau misalnya tanah yang objek yang sudah dihibahkan oleh orang tua Ibu untuk diberikan kepada Ibu Afzal, dan Ibu Afzal mohon kepada Ibu untuk mau tukar ya, tukar objek, artinya tukar guling ya. Ada hak Ibu Afzal di objek yang lain itu diberikan kepada Ibu Lelan, sedangkan harganya nanti disesuaikan gitu. Gimana menurut Ibu? Ini ada objek kan, ada 7 objek lagi gitu. Mudah-mudahan Ibu mau berbesar hati supaya urusan warisan ini selesai. Karena begini Bu, saya hanya memberitahukan pada ibu-ibu berdua, kalaupun lah perkara ini ibu-ibu lanjutkan ke proses persidangan, memakan waktu dan proses yang lama. Ini objek warisan yang ditinggalkan oleh orang tua Ibu pun Ibu tidak bisa nikmatin. Ini dalam proses persidangan ini lama Bu. Kalau nanti Ibu ini persidangan di tingkat pertama ini sampai 3 bulan. Nanti proses misalnya ada yang tidak puas terhadap putusan hakim, itu harus tambah lagi 6 bulan proses banding Bu. Terus gak puas lagi, ada yang di antara Ibu ini berdua tidak puas juga, harus kasasi lagi ke Jakarta. Dan apa gunanya Bu kita bersengketa? Jadi kalau saya berharap ibu-ibu berdua berbesar hati lah. Permintaan dari adik Ibu sendiri untuk menerima di objek lain gitu. Ini ada objek di Payapunten, Bulu, Nisa, Mijat Kiri, dan Bendung Pasir. Ini gimana Ibu? Ya, kira-kira kakak mau tanah yang mana? Tapi setidaknya kakak ambil yang itu aja, tanah yang ada kebun sawitnya. Mendapatkan tanah kebun sawit yang di Mijat Kiri itu ada 2 kaping, dihargakan tadi sepakatnya 500 juta. Berarti kan ada 200 juta lagi Ibu. Nah kalau yang 2 itu gimana Bu? Yang 200 lagi itu Ibu Afzal kira-kira, atau Bu Lelan, atau Bu Afzal mau kepada Bu Lelan? Kalau saya maunya kalau yang tanah yang ada pemimpinannya itu ya, dibagi satu-satu seorang aja Bu, karena kan itu sama, harganya juga sama kan. Berarti gimana Bu Lelan penawarannya? Boleh. Saya berarti 1 untuk Ibu Lelan, 1 lagi untuk Ibu Afzal ya. Oke Ibu ya, seperti itu ya. Oke, jadi saya pertegas kembali terhadap kesepakatan perdamaian kita, bahwasanya Ibu Lelan dan Ibu Afzalul sudah sepakat untuk berdamai dan mengakhiri sengketa kewarisan antara kedua belah pihak. Saya bacakan poin-poinnya saja dulu, nanti poin-poin kesepakatan ini akan kita tuangkan dalam akta vandading dan akan kita daftarkan di Mahkamah Syariah. Ya, berarti masing-masing Ibu Lelan mendapatkan 45 ya Bu ya. Ibu 5 objek ya Ibu dapatkan, sedangkan Ibu Afzalul mendapatkan 3 objek ya, karena Ibu ada objek yang nilai harganya lumayan tinggi ya Bu ya. Berarti sudah sepakat ya Ibu ya. Nantinya saya akan tuangkan kesepakatan perdamaian kita ini dalam sebuah akta vandading yang nantinya akan menjadi sebuah penetapan dari Mahkamah Syariah, di mana kesepakatan ini akan
mempunyai daya eksekusi ketika ibu-ibu para pihak tidak menjalankan kesepakatan kita ini. Tapi saya harap kedua belah pihak nantinya dapat menjalankan kesepakatan ini secara sukarela ya Bu ya. Alhamdulillah untuk mediasi kita hari ini berhasil dan ibu-ibu sudah berbesar hati mau menerima kesepakatan perdamaian kita. Mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi kita semua, terutama bagi kedua orang tua kita yang telah meninggalkan kita, sehingga urusan mereka di dunia sudah selesai ya. Berarti alhamdulillah untuk hari ini proses mediasi kita selesai. Silakan. Ya. Boleh bersalaman dulu kan, kakak adik sudah lama nggak ini ya, nggak ngobrol-ngobrol ya.